Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan saya sampaikan materi terkait kuliah perancangan sensor dan penerapan algoritma kecerdasan buatan, itu dalam perancangan sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran multisensor terintegrasi berbasis Fuzzy Decision Maker. Secara garis besar untuk materi pada perkuliahan ini, bahwa di dalam lingkungan industri kebakaran sering disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya adalah hubung singkat arus listrik, overheating pada motor listrik, kenaikan suhu pada lingkungan yang kering, dan lain sebagainya. Pada dasarnya sistem pendeteksi ini harus mampu membedakan antara kondisi yang benar-benar memicu terjadinya proses kebakaran atau hanya kondisi lingkungan yang menyerupainya. Misalnya keberadaan debu yang berhamburan di dalam udara tidak boleh dideteksi sebagai asap kebakaran, ataupun misalnya ada busur api dari pengelasan di dalam lingkungan industri tersebut tidak boleh dideteksi sebagai adanya nyala api kebakaran, sehingga fungsi dari sensor dan sistem controller untuk pemadam kebakaran ini tidak boleh salah menafsirkan dalam pendeteksian kebakaran. Kesalahan dalam pendeteksian kebakaran biasanya sering terjadi pada sistem pendeteksi kebakaran single sensor yang menggunakan hanya satu sensor saja, misalnya hanya sensor api atau sensor asap saja. Sedangkan untuk mengantisipasi hal tersebut, maka dirancanglah sebuah sistem pendeteksi kebakaran menggunakan multi sensor dengan basis algoritma Fuzzy Decision Maker atau disingkat sebagai FLDM. Secara garis besar untuk perancangan sistem dapat dilihat dari diagram blok berikut, di mana ada empat inputan, yaitu sensor api, sensor asap, sensor kelembapan, dan sensor suhu, di mana dari keempat sensor ini diintegrasikan melalui microcontroller atau microprosesor dengan algoritma tertentu. Dalam hal ini menggunakan algoritma Fuzzy Decision Maker, di mana juga membutuhkan power supply sebagai pencatu daya, dan dari microcontroller ini akan mengendalikan dua buah aktuator, yaitu buzzer dan aktuator untuk buka tutup valve untuk mengendalikan laju aliran suatu cairan air pemadam kebakaran. Selanjutnya dari keempat sensor yang sudah disebutkan tadi, diantaranya salah satunya adalah sensor api. Sensor ini menggunakan fotodioda infrared untuk mendeteksi nyala api yang memancarkan radiasi dengan rentang panjang gelombang antara 760 nanometer hingga 1100 nanometer, sehingga nyala api dapat dideteksi menggunakan fotodioda. Yang kedua adalah sensor asap. Sensor yang digunakan sebagai pendeteksi asap pada perancangan ini menggunakan sensor asap jenis optik atau optocoupler yang terdiri dari LED infrared sebagai pemancar cahaya dan fotodioda sebagai penerima cahaya. Karena pada dasarnya asap merupakan aerosol padat yang merupakan objek yang berhamburan di dalam udara, sehingga apabila asap tersebut melewati celah optocoupler ini akan dideteksi sebagai adanya suatu objek. Selanjutnya adalah sensor suhu dan sensor kelembapan. Pada sistem pendeteksi dan pemadam kebakaran ini juga menerapkan atau menggunakan sensor suhu untuk mendeteksi suatu kondisi kebakaran. Yang jelas adalah adanya kebakaran pasti akan disusul oleh suhu yang meningkat juga. Begitupun dengan kelembapan. Dalam suatu kondisi kebakaran mempunyai kelembapan yang minim, yaitu kondisi yang kering, di mana kondisi kering tersebut akan memicu atau mempunyai potensi yang lebih besar untuk terjadinya
Ini adalah microcontroller yang digunakan untuk menjadi interface antara hardware dan software. Sehingga di dalam microcontroller ini akan diprogramkan sebuah algoritma cerdas, yaitu fuzzy logic decision maker, yang dapat mengakomodir keempat sensor tadi untuk menggerakkan aktuator, buzzer, dan aktuator valve. Selanjutnya adalah aktuator valve. Aktuator valve yang digunakan adalah motor servo yang mempunyai rentang sudut antara 0 hingga 90 derajat. Motor servo di sini dapat langsung dihubungkan ke microcontroller ataupun bisa juga menggunakan driver apabila menginginkan torsi yang lebih besar dan speed yang lebih tinggi. Dalam aktuasi servo ini sangat disarankan untuk menggunakan driver penguat terlebih dahulu. Kemudian aktuator yang kedua adalah buzzer, di mana buzzer ini akan mengeluarkan kode suara beep dengan tempo tertentu. Kode suara tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aman, waspada, dan bahaya, yang mempunyai rentang output variabel tempo antara 0 hingga 10 Hz. Nah, ini merupakan perancangan hardware secara umum seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi mengenai model perancangannya. Sedangkan yang ini adalah perancangan hardware-nya, menggabungkan antara input, sensor api, sensor suhu dan sensor kelembapan, dan sensor asap diintegrasikan ke dalam microcontroller, di mana microcontroller sudah terdapat algoritma cerdas, yaitu fuzzy logic decision maker, untuk mengendalikan atau menginstruksikan kedua aktuator buzzer dan aktuator valve. Selanjutnya untuk perancangan software, di mana software ini merupakan fuzzy logic decision maker yang telah dimasukkan atau diprogramkan ke dalam Arduino Uno tadi, di mana saat pertama dijalankan program akan membaca sensor dalam mendeteksi api, asap, suhu, dan kelembapan. Data dari pembacaan atau pengukuran sensor keempat sensor tersebut akan dimasukkan ke dalam microcontroller, di mana sudah diprogramkan fuzzy logic decision maker. Dalam fuzzy logic decision maker ini terdapat beberapa step, yaitu pertama adalah klasifikasi, yang kedua adalah inferensi, diversifikasi. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu bahwa klasifikasi ini merupakan proses penggabungan nilai, di mana dari nilai tegas, nilai berupa bilangan angka menjadi bilangan parameter berupa language, yaitu misalnya panas itu akan dibagi menjadi 3 kategori, misalnya hangat, panas, sangat panas. Begitu juga dengan kelembapan, misalnya kelembapan rendah, kelembapan sedang, dan kelembapan tinggi. Kemudian inferensi ini merupakan basis pengetahuan dari fuzzy logic decision maker, di mana pengetahuan mengenai pakar yang dimiliki oleh seorang programmer ini akan dimasukkan di dalam sistem inferensi. Kemudian diversifikasi merupakan proses pengubahan dari parameter language menjadi parameter angka kembali untuk menggerakkan aktuator valve dan buzzer dalam melakukan aksi. Apabila api padam, selesai. Apabila tidak, maka akan dikatakan sensor keempat sensor tadi akan membaca keadaan lingkungan, apakah masih terjadi kebakaran, maka akan dilakukan kondisi berhenti. Ini merupakan membership function untuk input, di mana sensor api, di sini ini ada dibagi menjadi 3, yaitu api kecil, api sedang, dan api besar. Kemudian untuk yang input variabel asap juga dibagi menjadi 3, yaitu asap tipis, asap sedang, asap tebal.
Kemudian untuk sensor suhu dibagi menjadi 3, yaitu suhu normal, suhu panas, suhu yang sangat panas. Sedangkan untuk kelembapan dibagi menjadi 3 juga, yaitu kelembapan kering, kelembapan sedang, dan kelembapan rendah. Kemudian untuk membership function output, yaitu output shuttle valve untuk menggerakkan output servo ini, untuk fasilitasinya dibagi menjadi 5, yaitu dalam kondisi tertutup, kondisi sangat sempit, kondisi sedang, lebar, sangat lebar. Kemudian untuk variable output untuk tingkat bahaya yang dibunyikan oleh buzzer dibagi menjadi 3 kategori, yaitu aman, waspada, dan bahaya. Kemudian untuk pengujian sistem, pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari algoritma Facility Decision Maker pada sistem instrumen pengendali dan dalam mengintegrasikan keempat sensor serta kinerja dalam pengambilan keputusan. Untuk skenario pertama diberikan gangguan berupa cahaya lampu tungsten dan busur api pengelasan untuk mengecoh pembacaan sensor api. Nah, di sini ada beberapa skenario yang akan menguji keakuratan sensor atau keakuratan pengambil keputusan atau Facility Decision Maker dalam memproses kondisi lingkungan, sehingga sistem pendeteksi kebakaran ini tidak boleh salah dalam mendeteksi. Di sini diberikan gangguan berupa cahaya lampu tungsten dan busur api dari pengelasan, maka kondisi ini tidak boleh dideteksi sebagai kebakaran karena ini merupakan proses kerja yang dilakukan di dalam lingkungan industri. Di sini apabila diberikan skenario pertama ini dengan cahaya lampu tungsten dan busur api pengelasan, maka untuk nilai api ini merupakan yang paling tinggi, sedangkan yang lainnya rendah. Untuk tingkat asap rendah, suhu rendah, kelembapan sedang, sudut valve sedang, maka untuk keputusannya tingkat bahayanya 5, itu rendah. Kemudian skenario kedua ini diberikan gangguan berupa hamburan debu yang mengecoh pembacaan sensor asap, di mana sensor asap ini dikecoh menggunakan debu. Ini bukan asap tapi debu. Debu ini terkadang apabila di dalam sistem pendeteksi dengan single sensor, debu ini akan dianggap sebagai asap. Namun apabila kita menggunakan multi sensor, yaitu 4 sensor, di mana ada sensor api, sensor asap, sensor suhu, dan kelembapan, meskipun ada debu, apabila sensor api tidak mendeteksi api, sensor kelembapan mendeteksi kelembapan yang normal, dan sensor suhu mendeteksi suhu yang normal, maka tingkat bahayanya sangat rendah, sehingga ini tidak berpotensi kebakaran. Kemudian skenario yang selanjutnya yaitu diberikan suhu yang tinggi, suhu yang panas, dan tingkat kelembapan udara yang rendah untuk mengecek pembacaan suhu dan sensor kelembapan. Sensor suhu akan menunjukkan pengukuran suhu yang sangat tinggi karena diberikan suhu yang panas ya di situ di lingkungan tersebut. Namun yang lain seperti api, sensor api tidak mendeteksi api. Sensor kelembapan juga mendeteksi kelembapan yang normal, sehingga tingkat bahayanya rendah. Selanjutnya diberikan kombinasi gangguan berupa busur api pengelasan, kondisi lingkungan atau ruangan yang berdebu, dan lingkungan yang kering, namun dengan suhu yang normal. Apa yang akan terjadi yaitu sensor api menunjukkan pengukuran kondisi api yang tinggi, sensor asap juga menunjukkan keberadaan asap yang tinggi, kelembapan juga menunjukkan yang normal. Sedangkan untuk
suhunya di sini normal 25 derajat, sehingga sistem pendeteksi akan mengambil keputusan sebagai tingkat bahayanya rendah, karena di sini tidak ada suhu yang tinggi. Meskipun ada api, ya api dideteksi sebagai kondisi yang tinggi, namun suhu di dalam lingkungan ini relatif normal, sehingga tidak dideteksi sebagai adanya kebakaran. Selanjutnya diberikan skenario kebakaran, benar-benar kebakaran dengan keberadaan api yang besar atau tebal, suhu ruangan yang sangat tinggi, dan kelembapan yang rendah. Di sini beberapa sensor memang menunjukkan keberadaan api, keberadaan asap, suhu yang tinggi, kelembapan yang rendah. Maka tingkat bahaya menunjukkan tinggi, sehingga akan merintahkan tutup valve ini untuk membuka full hampir 90 derajat, 80 kembali. Sehingga untuk kesimpulannya, penggunaan multisensor pada sistem pendeteksi kebakaran mempermudah sistem dalam menafsirkan kondisi-kondisi yang benar, sehingga kesalahan pendeteksian dapat dihindari. Kemudian yang kedua, algoritma Vasilosy Decision Maker berhasil mengintegrasikan pembacaan semua sensor dengan baik untuk memberikan pengambilan keputusan aksi kontrol yang tepat dan pada aktuator-aktuatornya, sehingga tidak memberikan indikasi palsu atau pemborosan air pemadam kebakaran akibat pembukaan sudut valve yang salah. Yang ketiga, sistem mendeteksi dan pemadam kebakaran berbasis FLDM yang dirancang dan diuji pada simulasi dapat bekerja dengan baik dan layak untuk direalisasikan pada bentuk prototipe hardware. Sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.